Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Qala ta'ala aidan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Para jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, sehingga pada malam ini kita mengkaji kembali untuk memperdalam ilmu yang kita terima selama ini, baik dari ustadz yang lain maupun dari kami, sehingga memperbanyak ilmu itu. Kata Nabi, bukan semakin pintar, tetapi semakin untuk mencari dan mencari, bahwa ilmu itu adalah merupakan mutiara, kata Rasulullah, yang bisa menerangi panjang nanti pada hari kiamat dengan ilmu. Cahaya, kata Rasulullah, ilmu itu. Apalagi ilmu tentang masalah ibadah yang setiap hari kita geluti bersama-sama di masjid, dimanapun kita berada. Kebetulan hari ini kita membahas, semestinya sudah dibahas kemarin, tapi masih belum kita konkretkan, larangan-larangan waktu-waktu sholat. Ya, jadi mari kita pahami bersama. Kalau ada yang kurang jelas, kita tanyakan bersama, kita jawab bersama-sama, agar kita tahu bersama-sama. Paham maksud saya gitu. Ada waktu sholat yang harus kita kerjakan, sebagaimana firman Allah An-Nisa 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu sholat perintahnya dengan surat Al-Anfal ayat 24 yang beberapa bulan yang lalu kita bahas bersama-sama itu. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita membahas lagi berkaitan dengan larangan waktu sholat. Yang pertama, dari terbitnya fajar, kedua hingga terbit matahari. Jadi saat fajar itu datang, di saat-saat subuh masuk, itu dilarang untuk kita sholat, apalagi waktu adzan. Makanya ketentuan waktu sholat jangan sampai kita ini tidak paham. Ya, setiap waktu masuk sholat semua dilarang untuk sholat. Kalau sudah adzan tidak boleh ada yang sholat, kecuali begitu sholat di masjid terus waktunya sholat masuk, lain lagi. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, la tusallu ba'dal fajri illa sajadataini. Janganlah kalian sholat setelah terbit atau fajar kecuali 2 rakaat sunnah atau fajar. Artinya begitu masuk sholat subuh, setelah adzan kita disunahkan untuk sholat sebelum muadzin memandangkan iqamah. Makanya
Jeda waktu untuk sholat jamaah subuh itu mohon dengan hormat agak panjang. Kemarin saya ngisi kuliah subuh di Mujahidin, Perak Barat. Itu jedanya sampai 15 menit. Sama dengan masjid saya di Kegiatan itu. Bagus. Saya diminta untuk kuliah subuh kemarin. Dan saya tahun depan juga disuruh khutbah Jumat di Perak Barat. Ya. Jadi harus agak panjang. Jangan terburu-buru. Oh, barangkali jamaah itu mau sholat tahiyyatul masjid, terus sholat fajar dulu. Karena kata Nabi, pahalanya orang yang sedang sholat fajar, kata Rasulullah, itu kalau dibandingkan kekayaan langit dan bumi tidak seberapa. Masih tinggi dan besarnya pahalanya sholat fajar. Sampai-sampai Nabi mengatakan ibaratnya orang sholat fajar itu pahalanya dengan umroh. Itu sebanding dengan umroh begitu. Disahihkan oleh Abu Dawud 1278 dan juga disahihkan oleh Al-Albani. Kedua, dari matahari terbit atau terbit matahari hingga matahari naik setinggi 1 tombak dipandang mata. Dilarang. Karena masih belum terang suasana pagi itu. Masih baru muncul 1 tombak, diharamkan untuk sholat apapun. Baik sholat duha maupun sholat sunnah yang lain setinggi tombak. Jadi seperti anak pramuka itu kan punya tongkat gitu, seperti itu. Kira-kira ya. Yang ketiga, saat matahari berada di tengah-tengah kita, di tengah langit. Ya, tak ulang lagi ini. Persis di kepala kita. Ya. Boleh. Sampai menunggu waktunya condong ke arah barat. Itu yang saya baca hadisnya. Artinya saya baca ada 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk sholat di dalamnya, yaitu mengubur mayat saat matahari terbit hingga naik, saat matahari berada di tengah langit hingga condong ke barat, dan saat matahari mulai bergerak untuk tenggelam. Karena datangnya waktu maghrib. Makanya kalau akan maghrib itu rawan. Jangan dipaksakan untuk sholat sunnah. Ya, kan sunnah itu tidak apa-apa anda kerjakan kan. Jangan mentang-mentang dia aktif di masjid, begitu mau tenggelam matahari, ya kurang 5 menit sama sholat, hati-hati, baik tidak sholat. Ya, jadi itu, jadi baik menanam mayat maupun sholat 3 waktu. Ketika naik matahari, yang kedua berada di tengah-tengah kepala kita, terus yang ketiga mulai matahari merangkak untuk tenggelam. Ya. Keempat, dari sholat asar hingga matahari tenggelam. La sholata ba'dal fajri hatta tatlu'u syamsu wa la sholata ba'dal asri hatta taghibu syamsu. Tidak ada sholat
setelah fajar, artinya setelah sholat subuh, ya, hingga matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah asar hingga matahari tenggelam. Ini banyak orang melanggar. Kalau subuh, tidak ada orang subuh menanam mayat itu. Tapi ini yang kedua, ini banyak yang melanggar. Padahal hadisnya muttafaqun alaih. Paling sahih di antara yang sahih. Ya, jangan coba-coba. Hajinya, umrohnya, amalnya, semua terhapus. Ya, hati-hati. Ya, Lailatul taukid dalam ilmu fikih al aslu fi nahi lil harami. Kalau asal usulnya dilarang, haram untuk dilakukan. Ini usul fikih. Ya, karena dalam taukid itu, ini dalam taukid ini sama dengan ini. Tidak boleh diganggukan itu. Hati-hati para jamaah sekalian. Ya. Ini hati-hati. Ya. Yang kelima, saat matahari mulai tenggelam hingga matahari tenggelam. Jadi mau bergerak, tenggelam hingga tenggelam. Ini banyak orang yang masih sholat itu. Saya di mana-mana ngisi kajian maghrib, pada maghrib, katelok no orang-orang ini. Kok sholat tetul masjid mau ada. Badal la sholat badal asri, la sholat badal fajri, ada dua. Ya. Itu hadisnya Muslim, ya, nomor 831 di atas tadi. Nah, disunahkan memperbanyak sholat sunnah. Nah ini, sekarang kita bahas sholat sunnah yang paling abdul di antara sholat sunnah yang lain. Abdalus sholatu tulul kunut, yang artinya sebaik-baik sholat kata Nabi adalah yang panjang berdirinya. Sholat sunnah. Ya, sendirian masalahnya. Kalau jamaah kan tidak boleh, Pak. Kalau jamaah itu harus melihat posisi jamaah kita. ATC non atau yang kuat. Makanya sabu suku baku. Baik kafiat suku baku karena sholat. Kita lihat kanan sampai kiri, kiri ke kanan. Di sholat jamaah maghrib ini ATC mudah oleh itu. Jangan akan promo asal kita sholat panjang bacaannya, nggak ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Tapi kalau sholat terbukti di rumah, itu malah ada manfaatnya. Ya, karena sholat sunnah. Di sholat tahajud mulai jam 2 sampai jam 4 monggo juga. Bacanya sholatnya setelah Fatihah itu mungkin tidak bisa dalam sholat apa pendek susahnya dan semua. Dalam kedua aja. Melakukan sholat malam berkasar. Sholat berlalu masna, baiklah wasi'atukum subhan. Sholat makan wahidatan tu'til lahu maqad sholat. Sholat malam itu 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian satu maka sholat subuh, maka adalah sholat 1 rakaat saja.
sebagai penutup itu. Rakaat hadis 13. Dua kali sholat sahabat ketika ya subhana malakut wal jabarut wal qudai wal aqam itu kita ya. Dan yang paling pendek surat. Setelah itu langsung sholat lain atau tak. Ini yang ditanyakan. Ya. Kalau dengan khawatir dengan panjang-panjang, begitu waktu masuk fajar itu dengan satu. Ya. Dua sampai 5 kali itu satu. Ada 3 teknis sholat tadi. Ada 2 5 kali itu satu. Ada 2 4 kali itu dengan 3. Ada 4 2 kali itu dengan 3 wajib. Jadi yang mana tadi? Hadisnya setengah-setengah. Ya. Jadi kalau waktunya kita panjang, boleh 2 rakaat. Tapi kalau kita pendek, boleh 4 3 salat. Jadi kalau saya itu bangunnya sekarang kan Madinah subuh kan jam 4 ya. Jam 4 ya. Atau jam 3:58. Saya bangun siangan mungkin jam 4. Ada waktu kan yang amin. Dan sholat kita rakaat yang pendek-pendek langsung kita sholat rakaat salam 2 kali itu dari rakaat. Dengan surat-surat yang pendek-pendek. Tapi terjadi kalau untuk panjang 2 kali itu satu. Kalau dia bangun jam 3 mungkin 4 kali itu 3. Ya. Terus kita bangun jam 4 bisa kita bangun rakaat yang ringan lalu kita pakai salam itu dengan 3 rakaat salam. Ini yang mana? Semuanya sok. Ya. Semuanya sok. Kita mengatur masuk. Ya, apalagi tidak mesti. Sholat sunnah yang terbaik kata Nabi. Kata Al-Quran tidak ada. Yesus malam. Kita lanjutkan ayatnya ini. Sambil menerima segala pemberian roh, sesungguhnya mereka sebelum itu dunia adalah orang-orang yang berbuat mereka. Tapi ayat 17 di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ayat 18 dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum baca. Artinya orang ini tidak pernah hidupnya itu sampai setiap hari subuh, setiap malam. Itu sholat yang terbaik di malam. Karena ada kata ketika kita sholat pada malam, mereka itu berbaris datang. Di rumah ada masjid ya, dan rumah dan masjid. Rumah kita masjid. Makanya kalau kita mau rumah pada jemaah, sana harus punya inisiatif, punya kita. Dan mungkin lebarnya mungkin 2 kali 3 meter untuk orang dua atau orang. Dan yang baru itu begini pertemuan
tidur suami istri atau 3 orang. Jadi kalau waktu terlambat sholat jamaah, tidak ada kerjanya terlambat, bagaimana? Jam 1 tidak sama. Harus mati. Ya. Jadi kita bahas ini kaitan dengan wajib mutlak. Sholat malam yang terbaik adalah di sepertiga malam setelah pertengahan malam, di mungkin menjelang subuh. Kalau sekarang jam 4 itu mungkin jam 3. Saya rekatkan pada jam umumnya kita kesempatan itu di jam malam-malam jam 9 tidur bisa bangun jam 3 atau jam 4. Dan bagaimana itu tidurnya jam 3 malam, kainan. Tapi kainan dipaksakan ya bisa. Ahabbu sholatu ila Allah sholatu Daud. Karena yanamu nisfu lail wa yaqumu salata wa yanamu sulus. Sholat yang paling Allah cintai kata Allah Nabi adalah sholat Daud. Ia tidur separuh malam, bangun sepertiganya, dan tidur lagi seperempat, seperenam. Bayangkan. Dan Daud begitu. Makanya biasa Allah mulut bisa bicara dengan binatang semua ada di bumi. Dan Daud itu putranya Nabi siapa? Dan Sulaiman. Dan Daud itu putranya. Ayahnya bukan dengan bahasa hewan, anaknya luar biasa. Besi yang sebesar itu, ya betul. Jadi besi yang sebesar ini kan, kalau itu jadi betul. Apa dia bisa? Bisa. Kalau kita bisa betul, mengalahkan ilmu yang jauh. Bisa yang paling nyata ketika Panglima Jenderal Sudirman ketika perang tahun 49, ya, setelah merdeka, kalau saya nanti itu namanya perang apa ya? Ya, perang Lima. Iya ya. Karena beliau sering banyak sholat malam, tidak pernah terputus. Hujan tetap di sana. Itu pun beliau oleh pasukan yang siap membunuh Panglima Jenderal. Jadi sebenarnya tidak ada orangnya, hanya kita. Kalau sudah bukan kami pada dunia, ayat yang tidak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma fatanazzalu 'alaihim malaikatu alla ta'budu wa basiru bil jannati allati tu'adu. Surat 41 ayat 3. Dikepung beliau. Tapi inilah juga jelas benar, tapi pohon-pohon apa? Kalian terjadi mana? Satu. Yang kedua, Pangeran Diponegoro Purwakati tahun 1930. Bagaimana 30? Bukan sakitnya, akhirnya Pangeran bukan sakit. Allah berjanji dibuka salah Al-Baqarah 185. Bagaimana salah? Wajah salah ibadi 'ani fa'il qarib ujibu da'wat da'i idza da'ani
Kalau stajibu diwajib itu, kalau dia sunnah, Allah tidak begitu. Allah berikan. Cekat kalau kita itu, ya, kita akan makanya saya dasar ada 5 doa. Yang pertama minta umur yang bermanfaat. Ya Allah berikan umur yang bermanfaat ya Allah. Yang kedua, berilah ilmu berguna untuk orang. Yang ketiga, ya Allah berikan rezeki yang kita. Yang keempat, berikan kepada kami ya Allah amanah yang sempurna yang menerima. Mudahkanlah ya Allah semua ujian yang terjadi dimanapun kami berada. Kita juga buka jam ngobrol. Jangan tahu ini yang diajarkan oleh Allah Muhammad. Usia, ilmu, rezeki, amalan, dan masalah berita. 21. Jadi kata tadi, sholat yang Allah berikan kepada Daud, yaitu 10 tahun malam, bangun seketiganya, dan berlagi seperti bisa dapat seperti itu. Saya seperti ini masih belum mampu. Tak coba sama kami. Sebenarnya bisa menguasai. Kenapa coba itu? Semoga para kalian lebih tua dari kami bisa menghubungkan puasanya dari jauh. Sehari puasa saya tidak. Kaitannya itu, kaitannya. Maka saya ingat putranya Bapak Dimas Maksud, orang Surabaya, rumahnya di dekat kapal Menata di Mas Maksud jadi di Ampel. Tahun 1960-an setelah PKI 7 bulan beliau itu membangun masjid yang ada di Perak Barat dan masjid di kapal. Dua orang yang punya Haji Bariki sama Haji Rofi. Ditanya oleh muridnya, mengapa dia itu membangun 2 masjid, pojok selatan dan pojok utara? Dijawab oleh Pak Anwar ini, pojok barat dan Sabana namanya masjid. Dan orang-orang yang singgah, orang Madura yang ke Surabaya, kalau berusaha bisa naik kapal berperahu bisa keluar dari. Sedangkan monokrom, dan orang-orang yang ke Surabaya ketika di awal sholat itu gerbangnya Surabaya apa? Tapi sebetulnya itu selayang panjang Asia Tropik dengan yang ini. Ternyata orang Muhammad semua. Kalau lebih pada jamaah, kan mengamalkan hadis ini. Pada waktu itu, sudah politik namanya fatwa. Setelah bukan mulai saya, gara-gara mentas itu dilaporkan polisi, dilaporkan pagi. Datang ini, semua datang, manggil orang ini. Jadi itu surat, tanya, mati. Ketika
Dia hakim, mau menghakimi Allah. Padahal kalau itu atau penafsiran, hakimnya nabi. Yang mana objection? Heran orang yang kepada Allah, tidak semua. Yang dasar dasar. Satu mungkin kelas 2 misalkan 7. Saya itu kelas 1 banyak 70 tambah 1. Saya tidak punya. Jadi orang yang suka kata lagi tidak sama. Apalagi sama kelasnya nanti. Kamu kalau seperti yang saya katakan, tidak mampu ya, macam apa? Kalau kita mau bisa, puasanya tidak bisa. Jadi sholat Nabi Daud itu ketika Allah hidupnya separuh malam, lalu sepertiganya, dan itu setengah. Sholat sunnah yang terbaik dilakukan di rumah. Shallu fi buyutikum. Wa in afdal sholatul mar'i fi baitihi illa maqbul. Sholatlah di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat seorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jadi kalau jadinya kita pilih sholat sunnah di rumah, harus bisa dari sini dulu. Ya, dan sholat sunnah di rumah, yang dekat nasi. Yang bagi saya nak belajar. Bagus kan? Jadi yang dekat di rumah, emang dengan surah-surah waktu ini ada. Kecuali saya tulis itu aku bisa yang rumah ada di buku ini tidak bisa yang dilakukan marah apa-apa itu. Dia bisa itu di rumah. Sholat wajib, rumah sunnah mau orang yang besar ini. Ya. Jadi yang terbaik sholat sunnah itu di rumah. Apalagi sholat Jadi kan untuk sholat bisa lagi sholat apapun sunnah itu lebih baik di rumah. Jangan itu. Bahwa baca itu sama objek banyak silam. Satu kalimat bacaan objek. Jadi selain subuh itu namanya objek. Sebelum subuh nanti sholat baca. Setelah adzan subuh sebelum qomat itu namanya sholat baca. Itu namanya objek. Itu bedanya. Islam itu objek itu bikin objek. Kemudian apa namanya asar, terus pada maghrib, pada isya. Jadi ada istilah kebiasaan itu namanya sholat asar. Biasa ada.
Kemudian mau takut, tapi sanksinya habis bisa nggak boleh sholat. Benar teman ya. Jadi kalau semen pembelasan zakat nggak boleh habis bisa zakat berapa habis. Kalau zakat, nggak bisa zakat berapa. Ada begitu. Jadi kalau jamaah mau setiap hari sholat qobliyah asar, maka sholat fajar bisa enggak? Yang dia terkenal. Ya. Tapi jangan terbiasa sholat asar, artinya qobliyah asar, sampai terbiasa habis bisa. Sehingga ada hadis sampai pilih apakah dipilih qobliyah asar atau bahagia. Maka tidak terbiasa kalau sudah berbuat kebelasan dan zakat sama dengan saya kontrol sholat badawi itu atau sholat setelah kalau dia tidak terbiasa dan zakat harus belajar. Tapi kalau dia terbiasa habis itu sholat harus zakat juga. Kami, jadi orang-orang yang menjaga kesuciannya di samping setelah wudhu, sholat, sholat. Boleh. Ali bin Abi Thalib itu hampir tidak bisa, tidak pernah melihat menjamak istrinya Fatimah, tidak pernah melihat maulana Fatimah Mama. Dan sebenarnya kalau mandi dipakai rangkupan. Saking takut saya kepada Allah. Meskipun saya sendiri. Maka dia tidak kebersihan. Tidak pernah dia mandi pakai rangkupan. Tetap rangkupan dia. Itu adalah kebersihan. Ada di dalam hadis itu pakai Ali bin Abi Thalib. Kalau gimana kalau kamu tidak sholat, tidak apa-apa. Nah kalau terbiasa habis itu sholat, lakukan. Kalau terbiasa jangan mungkin saja. Namun saya katakan benar, benar itu. Yang lain, ini apakah ketika sholat wajib untuk kita sholat wajib untuk kita semuanya untuk Allah semua. Jadi sholat untuk kita dan untuk Allah. Baik sholat wajib dan sunnah untuk kita sendiri sama Allah. Makanya tidak ada sholat yang kita foto saja. Oh tadi dari sholat kata foto tidak ada. Ucapan uang masih. Dan satu kita sendiri juga sama Allah. Bagi orang lain. Makanya saya kalau menjadi putihnya orang mati, benar. Kita saja saya. Almarhum ini punya utang atau tidak? Saya jawab, belum. Jawabnya kamu selesai, berarti tidak salah. Almarhum orang ini orang baik atau orang jahat? Semua dalam jawab, tidak banyak. Tidak bisa. Nah itu. Yang ketiga, orang yang salah begitu. Dan jawab belakangnya. Tapi tidak salah kan? Saya tidak jawab lagi. Dipaksakan, saya kena ayat. Ibu tak tahu pada zaman itu. Tidak sembarangan ditanya. Kalau ada jamaah yang mati, kalau ada baik, ada salah. Kalau baik akan baik, kalau jelek akan jelek. Jangan sampai orang jelek dan baik sama atau tidak. Ada kesaksian dua. Berarti, kalau saya orang apa, keluarga tidak pondok. Tengah pada bukan kita. Saya paksa saja. Mana itu saya?
Dia tidak pernah sholat di masjid. Kalau masjid, apa nggak di masjid? Kalau sholat di mana? Di rumah. Berarti aku tidak baik. Sebab saya tidak mati. Di sini tidak ada orang itu. Orang mati itu tadi beneran. Makanya pada hati-hati. Makanya perlu organisasi Aisyah, satu Aisyah, pemuda Muhammadiyah. Kokak itu perlu. Kenapa? Kesaksian yang banyak. Jadi kalau kita dari organisasi ayat, Al-Quran terbilang, wajah minkum umatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika. Karena persoalan ibadah ini, makanya kesaksian daripada jamaah itu perlu. Oh ini kita masjid, ini orang baru, ini orang yang tidak punya hutang selama hidupnya. Karena Nabi pernah kecolongan pada jamaah. Apakah hadis yang baca ini soleh atau tidak? Tapi kerasan betul. Saya buka kita buat begini. Lihat, ada sahabat Nabi yang paling cinta itu. Kemana dia pergi? Lalu diberi sama dia. Berkata, ada yang berbeda. Nabi menganggap pemuda ini tidak pernah punya hutang. Yang baik, orang zaman Allah. Ketika meninggal dunia, Nabi yang ngurusi jaga-jaga, Nabi yang memandikan, Nabi yang memapani, Nabi yang melatih, Nabi yang berlaku di kuburan. Dan pada itu, saya mengenal Nabi sedang menghadapi dari sini. Itu sahabatnya. Jadi orang nah, sekarang bangun dari dunia, ini begitu nangis. Hanya nanti pagi hari kita sama-sama temannya, ya betul. Dia punya teman sama-sama. Aku nanti nombor. Dia nanti dengan, yuk. Bapak segini. Makanya perlu tiga ini kan baik terus kok dibagi. Makanya dengan yang hati-hati ini. Kalau orang bukan tidak benar, tidak. Sebenarnya ada waktu. Tapi ada kita tahu. Makanya bikinlah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Begitu nanti ayat yang kita dunia mendapat yang terdapat akan pun. Gimana kalau Muslim tidak bersama ini? Isi betul, ya, dan isi senang ya. Kau miskin, isi berceritakan, kau tahu. Kalian dia, jadi kajian itu kita untuk surat tahu nanti bulan depan kita mencari tema untuk masalah ibadah itu. Kalian dia. Kemudian yang kami sampaikan juga bermanfaat. Saya berharap apa yang kami sampaikan ini pada saya bersama para jemaah tolong mereka ada selama kita masih bisa mencari ilmu dan menuntut ilmu. Tidak ada salah orang itu, tidak ada salah. Ya. Karena nanti kalau kita mencari ilmu salah dapat satu hal daripada kita tidak ada salah itu tidak membawa. Karena tadi tidak lupa, apalagi bisa. Akhirnya, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.